Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adni Nazul Humaira. Di video kali ini saya akan membahas mengenai peran pemerintah dalam perekonomian di Indonesia. Adapun materi-materi yang akan kita bahas, yang pertama pemerintah dan rumah tangga, yang kedua kebijakan mekanisme pasar, yang ketiga peran pemerintah dalam perekonomian di Indonesia, yang keempat eksternalitas dan barang publik, lalu yang terakhir macam-macam kegiatan pemerintah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu peran pemerintah dan rumah tangga. Dalam kegiatan berekonomi, ada yang dinamakan sebagai pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah sebutan bagi individu maupun kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi, meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Secara umum, ada 4 jenis pelaku ekonomi di Indonesia. Keempat pelaku ekonomi tersebut yakni rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan terakhir masyarakat luar negeri. Untuk penjelasan lebih rincinya, kita mulai dari yang pertama, yaitu rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen merupakan sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Sebagai rumah tangga konsumen, peran yang dilakukan adalah mengonsumsi nilai guna suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Kemudian peran yang lainnya adalah menyediakan berbagai faktor produksi. Lalu yang kedua, rumah tangga produsen. Organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh sekelompok atau seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan rumah tangga yang berkegiatannya memiliki 3 peranan penting, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan pengendali perekonomian. Lalu adapun masyarakat luar negeri, hadirnya masyarakat luar negeri akan memicu kegiatan perekonomian berupa impor dan ekspor. Kemudian pemerintah dapat memperoleh devisa dari kegiatan ekspor dan impor. Lalu peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu pemerintah sebagai produsen, pemerintah sebagai distributor, dan pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah sebagai produsen terlibat dalam peran untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Pelaksanaannya sebagai produsen diwujudkan hampir dalam seluruh bidang perekonomian. Sebagai pelaksana kegiatan produksi, pemerintah membuat badan usaha milik negara atau singkatannya BUMN. Lalu pemerintah sebagai distributor. Peran pemerintah sebagai distributor adalah penyaluran sesuatu dari yang berlebihan kepada yang kekurangan agar terwujudnya kesejahteraan secara merata. Lalu peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang terakhir, yaitu pemerintah sebagai konsumen. Dalam pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan tugasnya, pemerintah membutuhkan dana yang akan digunakan. Pemenuhan kebutuhan yang dikatakan pemerintah adalah konsumen, contohnya adalah untuk membeli peralatan. Kita masuk ke kegiatan pemerintah dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, pemerintah melakukan kegiatan konsumsi yang untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, berupa kegiatan membeli alat-alat kantor, alat-alat kedokteran, alat-alat penunjang pendidikan, menggunakan rumah tangga keluarga dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan lain-lain. Lalu pemerintah membuat kebijakannya mengatur perekonomian dengan menjaga stabilitas harga barang dan jasa, menyediakan kebutuhan pokok, dan menyediakan sarana dan prasarana publik. Lalu ada membuat kebijakan yang terdapat di bidang keuangan dan berkaitan dengan dunia internasional. Misalnya seperti perdagangan internasional, kerjasama ekonomi dengan negara lain, dan masih banyak lagi. Lalu kegiatan terakhirnya, pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pemerintah dapat memproduksi listrik, air, dan sumber energi bagi masyarakat. Sebenarnya masih banyak lagi kegiatan pemerintah, lebih dari 4 yang sudah saya sebutkan saja tadi. Itu tadi penjelasan mengenai peran pemerintah dan rumah tangga, sekaligus peran pemerintah dalam perekonomian Indonesia dan macam-macam kegiatan pemerintah dalam membangun perekonomian di Indonesia ini. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai eksternalitas dan barang publik. Menurut Ulbricht tahun 2003, eksternalitas atau yang lazim disebut sebagai spillover effects terjadi pada saat tindakan seseorang memberikan efek kepada orang lain dan biaya serta keuntungan yang dimunculkannya tidak dapat
direfleksikan dalam harga pasar. Dan barang publik merupakan barang yang tersedia untuk semua orang dan bersifat non-eksklusif. Dengan kata lain, tidak ada persaingan yang terjadi di antara aktor-aktor yang mencoba untuk mengakses barang tersebut. Secara umum, barang publik terbagi menjadi dua, yaitu barang privat dan barang publik. Barang privat atau disebut private goods merupakan barang-barang yang memiliki sifat rivalry dan sifat excludable. Sedangkan barang publik atau public goods memiliki dua sifat, yaitu non-rivalry dan non-excludable. Non-rivalry berarti barang-barang publik yang telah digunakan oleh seseorang konsumen dapat digunakan lagi oleh konsumen-konsumen lainnya tanpa mengurangi kesempatan atau peluang konsumen tersebut untuk menggunakannya. Dan non-excludable berarti dengan tersedianya suatu barang publik, tidak ada dapat yang menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Ada pula faktor-faktor yang menyebabkan eksternalitas itu. Yang pertama, kegagalan pasar, ketersediaan barang publik, dan kegagalan pemerintah. Karena sifat-sifatnya, ketersediaan barang publik akhirnya mengakibatkan penurunan keinginan atau inisiatif masyarakat untuk berkontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik. Dari segi dampaknya, eksternalitas ini terbagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif adalah hasil kegiatan suatu pihak yang memberikan efek yang positif bagi pihak-pihak lain tanpa adanya pengaruh terhadap pihak yang melakukan kegiatan. Lalu eksternalitas negatif merupakan hasil kegiatan suatu pihak yang memberikan efek negatif kepada pihak-pihak, baik pihak pelaku kegiatan maupun pihak yang tidak bersangkutan. Itu tadi mengenai eksternalitas dan barang publik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai kepincangan mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya sebuah perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang. Kemajuan yang telah dicapai berbagai perekonomian, terutama perekonomian negara-negara maju, membuktikan bahwa pada umumnya mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian. Tetapi, dalam keadaan tertentu, ia menimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya. Kegagalan pasar juga dapat diartikan sebagai kondisi pasar di mana pasar tidak mampu memberi respon jika produk mengalami kelebihan jumlah produk jual atau oversupply, ataupun jumlah produk yang diminta melebihi jumlah yang ada, over demand. Kondisi ini tidak memberikan pengaruh terhadap harga untuk dapat membatasi permintaan yang meningkat dan meningkatkan penawaran, sehingga pasar menjadi tidak efisien. Mekanisme harga pasar dan keuntungan yang akan didapatkan baik bagi penjual ataupun konsumen akan menjadi rumit. Adapun faktor-faktor kegagalan pasar, yang pertama ada public goods atau barang publik yang sudah kita sebutkan tadi, lalu adanya eksternalitas. Lalu ada pasar tidak penuh atau tidak lengkap. Pasar dapat dikatakan lengkap jika pasar tersebut dapat memproduksi sebuah barang dan jasa dengan biaya produksi yang lebih kecil daripada harga yang akan dibayarkan oleh konsumen. Lalu kegagalan informasi dapat terjadi karena beberapa pihak pasar memiliki informasi lebih lengkap jika dibandingkan pihak lainnya. Beberapa pihak tersebut akan menggunakan informasi yang didapat untuk kepentingan sendiri. Lalu terakhir, monopoli alamiah. Ada beberapa jenis barang yang hanya diproduksi oleh satu produsen saja. Meski pemerintah sudah menghapuskan monopoli satu industri, persaingan antara produsen akan terus menyebabkan monopoli. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa secara umum ada 4 jenis pelaku ekonomi di Indonesia. Yang pertama, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Adapun kegiatan pemerintah dalam membangun perekonomian seperti menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat, membuat kebijakan fiskal, dan membuat kebijakan moneter. Dan di dalam upaya tersebut, pemerintah juga mengalami eksternalitas yang lazim disebut sebagai spillover effects yang terjadi pada saat tindakan seseorang memberikan efek kepada orang lain dan biaya serta keuntungan yang dimunculkannya tidak dapat direfleksikan dalam harga pasar. Dan barang publik merupakan barang yang tersedia untuk semua orang dan bersifat non-eksklusif, serta adanya kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini dan materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua tentang peran pemerintah dalam perekonomian Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.